Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Kurata Ayuni, NPM 1917051048 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan dari materi-materi yang saya pelajari pada mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Yang pertama ada footprinting. Pengertian dari footprinting sendiri adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang komputer dan entitas milik mereka atau targetnya. Nah, di bawah ini beberapa alat yang saya ketahui dalam melakukan footprinting. Ada Nmaps, UIS, NSLOOKUP, DIG, WhatWeb, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada tipe. Nah, tipe dari footprinting sendiri ada dua, inner footprinting dan outer footprinting. Yang pertama, inner footprinting itu pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda sudah berada di dalam jaringan komputer tersebut. Jadi Anda sudah berada di dalam gedungnya dan menggunakan fasilitas internet gratis gitu. Apa perumpamaannya? Lalu untuk outer footprintingnya sendiri itu kebalikan dari inner ya. Jadi pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda tidak berada di dalam, jadi di luar jaringan komputer target. Nah, untuk hasilnya itu, jenis informasi apa sih yang dapat kita kumpulkan dari footprinting ini? Ada operating system of the target machine, ada firewall, IP address, network map, security configuration of the target machine, email ID dan passwordnya, server configuration, URLs, dan VPN. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Nmap. Pengertian dari Nmap atau Network Mapper adalah sebuah aplikasi atau tool yang berfungsi untuk melakukan port scanning untuk eksplorasi dan audit keamanan jaringan. Nah, untuk tipe dari Nmap ini sendiri ada dua, yaitu GUI dan CLI. Nah, ini bisa dilihat ya perbedaan antara GUI dan CLI. Untuk GUI itu menggunakan ZenMap, kalau CLI menggunakan command prompt aja. Nah, yang pertama untuk CLI ini. Bisa dilihat ini sebelah kiri ada gambarnya. Lalu untuk penjelasannya, Nmap main st main o uprof.id. Untuk penjelasannya main st itu untuk TCP SYN untuk apa ya, kayak scan-nya gitu. Main o itu untuk membuka koneksinya. Terus uprof.id URL victim. Nah, informasi yang didapatkan pada penggunaan teknik di samping atau CLI itu adalah terdapat 3 port terbuka, yaitu port TCP 22 per SSH, 80 per HTTP, 443 per HTTPS. Nah, bisa dilihat ya, port-port yang terbuka itu bisa dilihat pada gambar yang CLI itu kan ada port-port yang terbuka. Kemudian target tersebut berjalan dengan menggunakan sistem operasi Linux. Nah, yang kedua ada GUI. Ini untuk gambarnya sendiri menggunakan ZenMap. Lalu untuk penjelasannya, sebelumnya ada Nmap, main T4, main A, main V, uprof.id. Itu untuk membukanya ya. Untuk main T4 sendiri itu set timing template of for higher is faster. Untuk main A itu untuk membuka, melihatnya gitu ya. Main dan main V sendiri. Lalu informasi apa sih yang kita dapatkan dengan menggunakan teknik itu di samping itu? Nah, terdapat 3 port terbuka, yaitu port TCP 22 per SSH, 80 per HTTP, 443 per HTTPS. Bisa dilihat ya di yang gambar itu. Kemudian target tersebut berjalan dengan menggunakan sistem operasi Linux. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang injeksi SQL. Pengertian dari injeksi SQL sendiri atau SQL injection adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data dari sebuah aplikasi.
Nah, untuk tools dari SQL injection sendiri ini ada beberapa. Yang pertama bisa menggunakan metode manual. Nah, itu untuk linknya. Yang kedua bisa menggunakan toolsnya. Ini ada beberapa ya. Misalnya SQL Map, JSQL Injection, NoSQL Map, dan DSSS. Ada beberapa lagi yang toolsnya bisa dicari tahu sendiri. Nah, untuk parameter dari SQL ini yang pertama ada parameter SQL manual. Nah, itu ya ada itu lambangnya melambangkan hash, lalu garis-garis itu melambangkan comment out, titik end statement, persen, koma, bintang itu wildcard. Lalu untuk yang kedua ada parameter SQL map. Main URL atau main U itu cek URL-nya, main DBS itu cek database, main minus tables itu cek table, main kolom cek kolom, main dam cek edam data, main D select database, main T select table, dan main C select kolom. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bab selanjutnya, itu ada PDF Crack. Untuk pengertian dari PDF Crack sendiri adalah alat GNU atau Linux untuk memulihkan kata sandi dari konten dan konten dari file PDF. Tuh, misal ada lupa kata sandi, nah itu bisa menggunakan PDF Crack. Ini kecil, garis perintah digerakkan tanpa ketergantungan eksternal. Aplikasinya adalah open source atau JPL. Operating system of the target machine, firewall, IP address, network map, security configuration, email ID, password, server configuration, URL, VPN. Nah, untuk sintak menjalankan PDF Crack itu ada PDF Crack, mainf filename.pdf, dan PDF Crack mainf filename.pdf Optinews. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang enkripsi dan deskripsi. Untuk pengertiannya sendiri, enkripsi adalah sebuah proses penyandian yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti plain text menjadi teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti atau chip text. Jadi enkripsi itu untuk mengubah plain text ke chip text gitu ya. Untuk deskripsi sendiri itu tuh sebuah proses pengembalikan yang mengubah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti atau ciphertext menjadi sebuah pesan teks asli atau pesan yang dapat dimengerti atau plain text. Jadi kebalikannya dari enkripsi deskripsi itu untuk mengubah ciphertext menjadi plain text. Nah, ini untuk tools pengamanan file. Yang pertama ada PGP Tools, yang kedua ada VeraCrypt, dan yang ketiga ada Ccrypt. Untuk pengertiannya sendiri, untuk PGP Tools itu aplikasi desktop open source dan sangat ramah pengguna. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengenkripsi atau mendeskripsi file PGP. Untuk VeraCrypt sendiri, perangkat lunak enkripsi disk open source. Nah, selanjutnya ada FTP. Untuk pengertian dari FTP sendiri, atau kepanjangannya itu File Transfer Protocol, adalah Internet Server Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, download, atau mengirimkan file ke server, upload gitu. Untuk fungsi dari FTP sendiri, ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak sekali digunakan, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan. Selanjutnya ada contoh aplikasi FTP client. Nah, ini contohnya ada 3. Yang pertama ada aplikasi FileZilla, lalu ada WinSCP, dan GFTP. Untuk FileZilla sendiri adalah FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap.
Yang kedua ada WinSCP, itu aplikasi yang cukup populer apalagi untuk pengguna Windows, sedangkan GFTP itu aplikasi yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan guna memenuhi penugasan mata kuliah KSI. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.